Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Widya Ningrum dengan NIM 23060510191. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit dari desain paradigma interaksi pada aplikasi Gojek untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi, perkembangan teknologi digital menghadirkan aplikasi seperti Gojek sebagai super apps yang menyediakan layanan transportasi, makanan, pengiriman, dan pembayaran. Aplikasi ini menggunakan berbagai paradigma interaksi seperti manipulasi langsung, metafora, hypertext, multimodalitas, dan agent-based interface untuk mendukung pengalaman pengguna. Namun, kompleksitas fitur yang ada dapat menyebabkan navigasi membingungkan, kelebihan informasi, serta kurangnya kejelasan umpan balik. Oleh karena itu, diperlukan analisis dan desain berbasis Human Computer Interaction (HCI) untuk meningkatkan efektivitas dan kenyamanan penggunaan. Yang selanjutnya ada identifikasi paradigma interaksi. Yang pertama nih, ada manipulasi langsung atau direct manipulation. Nah, manipulasi langsung ini tuh adalah paradigma interaksi yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung dengan objek yang terdapat pada layar. Contohnya, pengguna dapat memilih lokasi penjemputan dan tujuan secara langsung melalui peta. Yang kedua, ada pengguna dapat memilih layanan seperti GoRide, GoCar, atau GoFood dengan menekan icon yang tersedia pada halaman utama. Yang ketiga, pengguna dapat langsung memilih menu makanan dan menambahkannya ke keranjang pada layanan GoFood. Dan ini adalah gambar dari contoh manipulasi langsung atau direct manipulation. Yang kedua ada metafora antarmuka atau interface metafor. Metafora ini adalah merupakan penggunaan simbol atau konsep yang menyerupai objek di dunia nyata untuk membantu pengguna memahami fungsi sistem. Contohnya, GoPay sebagai representasi dompet digital untuk menyimpan saldo dan melakukan pembayaran. Kedua, keranjang pada GoFood yang menggambarkan tempat menyimpan pesanan. Yang ketiga, ikon kendaraan seperti motor atau mobil untuk menunjukkan jenis layanan transportasi. Ini juga adalah foto dari metafora antarmuka. Yang ketiga ada hypertext. Yang pertama, hypertext ini merupakan paradigma interaksi yang memungkinkan pengguna berpindah dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Contohnya nih, pengguna dapat menekan menu layanan seperti GoRide, GoFood, dan GoSend untuk berpindah ke halaman layanan terkait. Yang kedua, pengguna dapat menekan banner promo untuk membuka halaman detail promo. Yang ketiga, pengguna dapat berpindah antar halaman melalui menu navigasi yang tersedia dalam aplikasi. Ini juga adalah gambar contoh dari hypertext. Yang keempat, ada multimodal atau interaction. Multimodal ini adalah pengguna berinteraksi menggunakan berbagai bentuk input dan output. Contohnya, input lokasi menggunakan GPS atau mengetik alamat secara manual. Yang kedua, ada notifikasi visual dan suara ketika pesanan diterima atau driver ditemukan. Yang ketiga, tampilan peta untuk memantau posisi driver secara real time. Jadi kita bisa memantau driver itu sudah ada di mana. Yang terakhir, ada agent-based atau interface. Agent-based ini merupakan paradigma interaksi yang melibatkan sistem yang dapat memberikan respon otomatis kepada pengguna. Contohnya, rekomendasi makanan atau layanan berdasarkan riwayat pengguna. Jadi ketika misal nih, kita memesan GoFood, ingin memesan ayam bakar, maka di aplikasi GoFood ini akan memberikan rekomendasi terkait restoran yang recommended untuk ayam bakar tersebut, yang menjual ayam bakar. Yang kedua ada notifikasi otomatis terkait status pesanan seperti driver menuju lokasi atau pesanan sedang diproses. Jadi ketika kita memesan GoRide atau GoCar akan ada notifikasi yang masuk, driver sudah ditemukan. Atau kita memesan GoFood nih, driver akan menuju ke alamatmu gitu. Terus yang terakhir ada promo yang disesuaikan dengan kebiasaan pengguna. Yang selanjutnya ada analisis pengalaman pengguna. Yang pertama, pengaruh manipulasi langsung. Fitur manipulasi langsung pada Gojek memungkinkan pengguna memilih lokasi melalui peta serta memilih layanan hanya dengan satu klik. Hal ini membuat proses pemesanan menjadi lebih cepat, mudah, dan intuitif karena pengguna dapat berinteraksi langsung tanpa melalui langkah yang kompleks. Yang kedua, pengaruh metafora antarmuka.
Penggunaan metafora seperti GoPay sebagai dompet digital dan keranjang pada GoFood membantu pengguna memahami fungsi fitur dengan lebih cepat. Namun, penggunaan istilah tambahan seperti promo atau koin terkadang dapat menimbulkan kebingungan jika tidak dijelaskan dengan jelas. Yang ketiga, pengaruh hypertext. Navigasi berbasis hypertext memudahkan pengguna berpindah antara fitur melalui ikon, banner, dan menu yang tersedia. Meskipun mempermudah akses, banyaknya pilihan layanan dapat menyebabkan kebingungan terutama bagi pengguna baru. Yang keempat, pengaruh multimodal interaction. Gojek menyediakan berbagai cara interaksi seperti penggunaan GPS, input teks, serta notifikasi dan tampilan peta secara real time. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna. Namun, notifikasi yang terlalu sering dapat mengganggu kenyamanan. Yang terakhir ada agent-based interface. Fitur seperti rekomendasi layanan, riwayat pesanan, dan promo otomatis membantu pengguna dalam mengambil keputusan dengan lebih cepat. Meskipun demikian, rekomendasi yang tidak relevan atau terlalu sering muncul dapat mengurangi pengalaman pengguna. Yang selanjutnya itu identifikasi masalah desain. Jadi ada beberapa masalah yang ada di aplikasi Gojek ini. Yang pertama, information overload atau kelebihan informasi. Halaman utama menampilkan banyak elemen seperti layanan, promosi, dan rekomendasi secara bersamaan, sehingga meningkatkan beban kognitif. Akibatnya pengguna kesulitan menentukan fokus terutama saat ingin melakukan tugas utama. Yang kedua, ada navigasi kurang intuitif. Layanan ditampilkan tanpa prioritas yang jelas, sehingga pengguna harus berpikir lebih untuk memilih fitur. Hal ini membuat navigasi kurang intuitif, khususnya bagi pengguna baru. Yang terakhir, ada akses fitur penting kurang efisien. Fitur penting seperti pembayaran dan riwayat tidak langsung terlihat di halaman utama, sehingga membutuhkan langkah tambahan untuk mengaksesnya. Hal ini mengurangi efisiensi dan kenyamanan pengguna. Nah, yang selanjutnya ada desain solusi. Pertama, pengurangan information overload atau kelebihan informasi. Jadi, tampilan halaman utama disederhanakan dengan pengelompokan informasi berdasarkan prioritas. Elemen seperti banner promosi dikurangi, sementara layanan utama tetap ditampilkan dengan tata letak yang lebih rapi agar pengguna lebih fokus. Kita kurangi informasi yang ada di halaman utama karena di aplikasi Gojek telah ada navigasi khusus promo yang berada di bawah sendiri. Yang kedua ada perbaikan struktur navigasi. Layanan dikelompokkan ke dalam kategori yang jelas dengan label yang informatif. Fitur tambahan ditempatkan dalam menu seperti selangkatnya, sehingga tampilan utama tidak terlalu penuh dan lebih mudah dipahami. Yang terakhir ada optimalisasi akses fitur penting. Fitur penting seperti top up dan transfer ditampilkan langsung dengan icon dan label yang jelas, menggantikan menu lainnya yang kurang spesifik. Hal ini membuat akses menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah digunakan. Nah, ini adalah prototipe konsep desain baru. Yang pertama, halaman beranda. Tampilan dibuat lebih sederhana dengan mengurangi promosi dan menata ulang layanan utama agar lebih rapi sehingga pengguna lebih fokus pada kebutuhan utama. Karena iklan-iklan atau promo ini sudah ada navigasinya sendiri, yaitu berada di samping beranda di bawah sendiri. Jadi tidak perlu banyak-banyak informasi yang berada di halaman utama karena itu dapat membingungkan pengguna, apalagi pengguna baru. Jadi ini adalah gambar dari desain yang lama dan desain yang baru. Jadi lebih disederhanakan lagi. Yang selanjutnya ada halaman navigasi layanan. Nah, fitur dikelompokkan ke dalam kategori yang jelas dan ditambahkan tombol selengkapnya agar navigasi ini lebih mudah dan intuitif. Jadi, agar pengguna lebih nyaman menggunakannya, lebih mudah apalagi pengguna yang baru, kita desain terdapat
ada pengelompokan jadi aplikasi yang sering dipakai. Dan ada layanan lainnya, itu bisa diklik selengkapnya. Jadi ada beberapa banyak fitur yang mungkin jarang untuk digunakan dan disendirikan antara aplikasi yang sering dipakai dan aplikasi yang mungkin kadang kurang dipakai. Jadi pengguna itu lebih mudah untuk menggunakannya. Nah, yang terakhir, halaman fitur transaksi. Fitur penting seperti pembayaran dan transfer ditampilkan langsung dengan label yang jelas sehingga lebih cepat diakses dan lebih efisien. Jadi, kan di dalam fitur lainnya itu ada banyak fitur, misalnya top up, transfer, dan masih banyak lagi. Nah, pengguna itu sulit memahami di mana sih letak top up, di mana sih letak transfer, itu di mana sih tarik tunai, kalau apalagi pengguna baru, karena itu ada di menu lainnya. Jadi saya mengganti menu lainnya ini menjadi transaksi. Jadi pengguna itu akan lebih mengerti, oh transaksi berarti di dalamnya ada menu top up, transfer, atau tarik tunai. Jadi lebih mudah untuk memberi kefahaman kepada pengguna. Oke, yang selanjutnya, refleksi akademik. Perancangan ulang antarmuka menunjukkan bahwa prinsip Human Computer Interaction atau HCI sangat mempengaruhi pengalaman pengguna. Masalah seperti information overload, navigasi yang kurang jelas, dan akses fitur yang tidak efisien dapat menghambat interaksi. Melalui berbagai desain, tampilan menjadi lebih sederhana, navigasi lebih terstruktur, dan fitur lebih mudah diakses. Hal ini meningkatkan efisiensi, mengurangi kebingungan, serta membuat penggunaan aplikasi lebih nyaman. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.